mbak-mbak yang kebetulan bermasalah dengan hasil pemberian atau hasil uang dari pemerintah Hong Kong. Jangan memperlihatkan keegoisan kita tentang bantuan yang diberikan oleh pemerintah Hong Kong antar keluarga bencana. Eh, saya tahu ini uang kaget buat kalian, tapi tidak seharusnya ini menjadi perdebatan antara kalian, karena kalian nggak usah nyari uang itu. Jadi uang itu diberikan secara cuma-cuma dengan taruhan nyawa. Jadi jangan bertengkar dengan sesama saudara, sesama anak, atau tiba-tiba ada yang ngaku saudara. Itu uang dari sebuah tragedi. Jangan kalian bilang saya bongkar aib sana, bongkar aib sini. Kalian tuh aneh. Punya rencana saja untuk meminjam uang jenazah itu salah. Punya rencana saja untuk pinjam uang jenazah itu salah. Terus kalian ngajak tetangga-tetangga kalian untuk bully saya. Saya bersaksi, saya tahu tetangga saya ini baik atau apapun. Saya nggak perlu tahu itu. Ini adalah sebenarnya peringatan untuk orang umum. Apa? Jadi kalau uang kematian itu diramaikan. Saya tidak to the point ke kamu satu orang, dan saya nggak sepil nama kamu. Jadi kalau dapat uang kaget itu ekspresinya jangan dibuat macam-macam. Saya tidak peduli salah atau benar apa yang kalian lakukan, tetapi saat kalian punya inisiatif untuk meminjam uang jenazah, posisi jenazah belum pulang, itu secara normal itu sudah tidak baik. Saya tidak peduli kamu jadi saksi atas perbuatan baik si besan atau apapun. Saya cuma mengingatkan, kan nggak jadi. Karena nggak jadi itu menjadikan pelajaran buat orang lain. Yang sudah terjadi pada kalian kita tidak bisa menghapus. Jadi apa yang terjadi pada kamu punya rencana untuk meminjam, itu urusan kamu. Tetapi ini menjadi pelajaran buat orang-orang lain yang saat ini di luar sana. Yang meninggal dunia bukan hanya kamu aja. Nggak usah sok heboh kamu. Itu orang-orang lain juga sama dengan kamu. Mereka juga sama kok. Mereka kaget kok dapat uang segitu. Bahkan mereka punya rencana-rencana yang luar biasa. Maksud saya adalah jangan heboh dulu tentang uang. Yang perlu diperhatikan adalah jenazah. Jadi kalian nggak usah sibuk komen di media sosial saya apa yang disampaikan Miss Yuni itu tidak benar, apa yang disampaikan Miss Yuni itu membongkar aib, apa yang disampaikan Miss Yuni itu seperti ini, seperti itu. Saya benci sama Miss Yuni, saya unfollow Miss Yuni, nggak masalah. Lagian aku nggak kenal kamu. Saya cuma mengingatkan, jangan membuat diri sendiri terbakar. Karena uang itu uang hasil dari tragedi. Kalau kalian tidak melakukan, ya udah, santai aja. Jangan sampai uang jenazah itu menjadi bencana buat keluarga. Sudah merencanakan ini, merencanakan itu. Malulah, jenazah belum pulang ke Indonesia, belum dimakamkan. Kenapa kalian yang heboh? Ingin membersihkan nama. Nanti kalau jenazah udah pulang, jangan nangis dulu. Nangisnya karena nggak kebagian uang atau nangisnya karena sedih? Kemarin-kemarin kemana aja? Ini sangat menjadi perdebatan yang sungguh luar biasa loh. Ini para almarhum kebakaran ini, saya malah menganggap mereka adalah orang-orang hebat yang dimana saat meninggal dunia pun bisa mewariskan harta yang sungguh luar biasa. Jadi tidak perlu kita berbicara tentang apapun, tetapi orang-orang yang meninggal dunia yang ada di Taipo itu orang yang sungguh luar biasa. Amal ibadahnya yang sungguh luar biasa. Belum tentu yang saya setiap hari nolong kalian, curhat sama kalian, itu saya meninggal dunia bisa meninggalkan harta sebesar itu. 1M lebih. Belum tentu saya ini bisa meninggalkan harta sebesar 1M. Paham nyampe di sini? Jadi kalian harus berterima kasih atas keadaan yang ada, bukan bertengkar satu sama lain. Malah yang merosesin dilolokno bully diamuk seperti ini seperti itu. Nggak ada rasa terima kasihnya sama sekali kalian itu. Masalah keluarga nanti dulu, jenazahnya ini loh diurus dulu.
Ditunggu dulu, di ngajiin dulu 40 hari. Ambil uang kalian dulu, jangan sampai pinjam sana pinjam sini. Bagaimana caranya agar jenazah ini di ngaji sampai di hari tanggal 1 kematiannya sampai 40 hari. Jadi yang dihebohkan itu bukan uang dari pemerintah Hong Kong. Yang kalian hebohkan itu bagaimana caranya ngaji nonstop dari hari pertama meninggal dunia sampai 40 harinya. Oh, lah kok wis heboh. Sing batik-batik teko nggo mobil Alphard teko. Keluarga heboh. Aduh, piye to iki ceritane rek. Loh, ini pahlawan-pahlawan devisa iki wis tumbang di medan perang dan kalian mendapatkan uang yang sungguh luar biasa. Belum tentu saya meninggal dunia saya bisa meninggalkan uang sebanyak itu. Ayo di ngajekno, ojo diramekno. Engko mari ngono gorong 1000 hari ini uangnya udah habis. Giliran 1000 harinya nggak diselamatin, kan kita nggak tahu juga. Udah, jangan bertengkar. Kalian itu jangan rame sendiri, diem dulu. Ini di rumah dulu jenazahnya, jangan heboh duluan. Saya nggak tahu, minta klarifikasi sana sini. Iki mayat ini boleh nodike baru kalian klarifikasi. Mayat ini kamu pulangkan dulu, kamu ngajikan dulu sampai 1000 harinya, baru kalian klarifikasi kalau kalian memang mencintai mayat ini. Sekarang klarifikasi ya jelas lah semua nangis. Benar nggak sih? Sekarang yang nangis itu jenazah almarhum. Gak usah kalian tuh rame. Dapat uang kaget itu tenang dulu. Jangan terpancing emosi dulu. Ada apapun diterima dengan legowo. Ya kan, alau semasa hidupnya yo jahat di almarhum. Oh gayamu dipol-pol nih saiki. Lo kamu lo sama almarhum jahat. Ojo ngono, saiki gak usah rame-rame, saiki ki fokus di jenazah dulu. Fokus. Saiki rame nangis kepejer-pejer. Semasa hidupnya mu aniaya mu lolokno ngono gitu loh. Ya ora. Wis ora usah kaya ngono kuwi. Hah? Sekarang ada uangnya ngaku duit. Terus satu lagi nih. Buat salah satu adik yang ada di adik iki ya, aku nyampaikan sama adik ya. Kakakmu itu selamat dari kebakaran. Nyowone lek kasarane jek gemlantung dek cagak-cagak. Kok iso-isone kamu telepon mau pinjem uang untuk beli sepeda motor? Apa gak janjui kamu itu? Hah? Bukannya kamu khawatir mbakmu mati apa urip, lah kok awakmu malah takok. Mbak sampean apa itu bantuan teko Hongkong toh? Tak sili duit tak tuku sepeda motor. Loh, ada yang curhat kayak gitu loh. Loh, ada saja, jangan dikira saya nggak tahu loh. Hah? Gak wedi gue nyowone mbakmu gemlantung dek cagak-cagak bambu nih Hongkong itu. Dia bisa selamat aja alhamdulillah, lah kok malah takut. Mbak sampean apa untuk bantuan dana 200.000 teko Hongkong? Untuk pemerintah Hongkong dulu. Bukannya nanya mbak sampean selamat ta mbak? Piye kabare mbak? Enggak. Enggak ada. Yang dia tanyakan adalah, mbak sampean itu bantuan teko pemerintah? Tak sile dikit dia tuku sepeda motor anyar. Ternyata nggak ada yang nangis ya. Pejuang devisa nggak ono umur itu gak nangis ya. Malah mbaknya diplorot-ploroti, mbaknya gak katokan sampai ke pelayon-pelayon itu. Gak ngerti ya mindsetnya itu seperti apa ya. Hah? Faktai kumis. Tuh ini anak yang ngomong faktai. Lu tenan saya itu. Makanya terus sekarang tiba-tiba kelihatan yang komen-komen itu sekarang. Ini saya tidak simpati lagi sama Miss Yuni. Dulu saya ngefans sama Miss Yuni, sekarang saya unfollow Miss Yuni karena Miss Yuni membongkar aib. Saya bersaksi, saya tetangganya besan bagus. Saya bersaksi, kan saya nggak nyebut siapa. Kenapa kamu harus bersaksi? Kamu tetangganya ya. Jadi kalau kamu bersaksi, kamu tahu siapa orangnya. Padahal saya nggak spill namanya.
Dan saya selalu mengingatkan, jika tidak diajak jangan ikut. Yang korban kebakaran bukan cuma kamu saja. Terus kamu sebagai tetangga, sebagai saudara, sebagai anak bersaksi ngapain? Hah? Ngapain? Kamu bersaksi ke saudaramu, tetanggamu tahu. Memang saya ngurus. Yang saya tahu adalah kalian berani, punya inisiatif dalam otak kalian untuk melakukan sesuatu. Saya nggak peduli kalian kembalikan atau tidak, nggak ngurus aku. Yang saya pesankan adalah satu, saiki pura-pura nangis so gak apa-apa gitu loh. Setelah jenazah pulang itu mau gawe pesta pora itu terserah kamu. Tapi jangan sekarang. Sekarang itu jenazah itu pulangkan dulu. Ada uang, nggak ada uang, ngajek no dulu. Ngaji yo non-stop. Jadi jangan bingung, kapan uangnya dikirim ya dari pemerintah Hongkong, kapan ya, kapan. Bukan. Ngaji yo. Gak usah diuber KJRI itu, gak usah dikejar-kejar. KJRI juga gak akan menampung jenazah itu. Selesai urusannya dipulangkan. Jenazah selesai urusannya dipulangkan, gak mungkin diimpun di sini. Paham? Jenazah gak mungkin ditinggal di sini. Tunggu, sabar. Sabar. Gak mungkin dikejar-kejar. Ya. Dan ini sekali lagi buat orang-orang yang selalu datang ke rumah korban, orang-orang yang pakai batik, orang-orang yang bawa mobil, datang ke rumah keluarga korban kebakaran. Kalian mau ngapain? Hah? Di dalam rumah wis mendidih karena perebutan harta warisan, orang-orang yang di luar ikut campur. Itu ngapain? Kan aneh loh. Aneh banget ya sih? Yang di dalam rumah rebutan harta warisan yang ditinggalkan karena sudah meninggal dunia. Masyarakat di luar ini ngapain? Ngapain pakai baju batik datang itu ngapain? Mau ngapain? Karena uang itu ditransfer ke keluarganya langsung, nggak perlu lewat siapa-siapa. Kalian yang ada di luar nggak perlu tahu. Jadi nggak perlu tahu, nggak perlu bersaksi juga. Kita mediasi di media itu sudah terlihat. Lah uangnya mau ditaruh di bank sampai kiamat, terus ngapain kalian ngurusin? Ngapain pakai baju batik naik mobil datang ke rumah korban? Semasa hidupnya nggak pernah tuh kalian mengadakan penyeleksian efisiensi atau pengecekan data itu pembantu atau bukan, nggak ada. Kenapa baru sekarang kalian heboh banget? Mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Turut berduka cita. Lah kemarin-kemarin kemana aja? Keluarga yang di rumah omek goro-goro warisan, sing di jopo mau melet-melet. Hah? Kan dia lucu. Hah? Kok malah kayak jadi bencana gitu ya? Punya uang banyak mati ninggal no duit kok malah jadi rame. Gak isin banget gitu ya? Hah? Gak isin banget gitu ya? Santai aja, nggak usah didatengin. Masalah uang siapapun bisa handle, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Yang nggak bisa handle 3 bulan habis uang 1 M. Kalian yang di luar-luar itu nggak usah ikut campur masalah keuangannya orang yang meninggal. Saya aja dapat nih 10.000, 20 juta. Saya nggak akan pernah motong 1 sen pun. Ini jatah dari korban. Mereka denger ambulan aja trauma. Keweden ini sumbangan saya, memang saya alihkan ke yang hidup. Kenapa? Soalnya yang meninggal dunia warisannya rebutan. Jadi saya dapat bantuan itu malah saya berikan kepada orang-orang yang masih hidup. Kenapa? Yang masih hidup butuh meneruskan kehidupan. Lah sing ahli waris saya rame dewe. Tukaran umek dewe-dewe. Makanya banyak orang yang bilang buat yang korban kebakaran meninggal dunia, saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau nerima, kirimkan langsung. Soalnya dikei duit 20.000 serawame tukaran satu sama lain. Apa meneh dikei uang sumbangan atau uang-uang kowe malah pegeling kok. Dosa. Kamu ngasih sumbangan terus habis itu kamu melihat tingkah laku keluarganya yang menyakitkan, kalian getun. Akhirnya dosa. Kalian sendiri yang menyumbangkan, kalian sendiri yang sakit hati. Wes gak usah sumbang di Sumatera.
Sumbangno di Sumatera sana. Sumatera lebih membutuhkan. Iya kan? Giliran ono duit kok kuwabe nempel-nempel kemana-mana itu loh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.